Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Selamat bertemu kembali bersama saya dengan Pak Nyoman. Semoga di pagi yang indah ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai dengan pendalaman materi, yaitu tema 7 kebersamaan, khususnya pada subtema 2 kebersamaan di sekolah. Nah, dalam subtema 2 ini, kebersamaan di sekolah, khususnya Pak Guru akan ajak anak-anak membahas atau melihat pendalaman materi khususnya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak akan membaca dongeng. Ya, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Nah, salah satu contoh dongeng yang anak-anak akan pelajari adalah fabel, ya anak-anak ya. Maka di pembelajaran 1 kebersamaan di sekolah, yaitu menceritakan isi fabel. Nah, fabel sendiri merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Ya. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kita harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh, latar atau peristiwa, watak, dan amanat yang terdapat dalam fabel tersebut. Nah, contoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Nah, ya. Nah, terus fabel merupakan apa itu? Fabel merupakan, kembali seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, salah satu cerita fiksi atau khayalan. Ya. Intinya pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, di pembelajaran 3, kita akan belajar mengenai kata sapaan. Ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Ya, anak-anak ya. Terus kita lihat bentuk-bentuk kata sapaan yang dapat digunakan. Di antaranya 1, nama diri. Ya, kata sapaan dengan nama diri. Seperti nama Komang, Fitri, Jonas, Dedi, contohnya. Anak-anak ya. Terus 2, kata sapaan yang dapat digunakan yaitu panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, pada nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, ya, profesor, nyonya, tuan, atau nona. Ya. Terus ada nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, yaitu seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Dan ada juga bentuk kata sapaan yang dapat digunakan yaitu kata nama. Misalnya seperti tuan, ya,
nyonya, ya, nona, Tuhan atau sayang. Ya, itu hampir mirip dengan nama gelar tadi. Ya, anak-anak ya. Nah, kata sapaan ya biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Sudah. Nah, ada beragam bentuk kata sapaan seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan itu, yaitu ada nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seorang serta nama pelaku atau peserta. Nah, di pembelajaran 5 pada subtema 2 kebersamaan di sekolah ini, kita akan kembali menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Ya. Nah, biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. 1. Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan yang keempat yaitu urutan sesuai gambar. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Terus untuk menceritakan kembali isi fabel, ya, di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Nah, untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah fabel dengan seksama. 2. Catat cerita atau peristiwa, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Nah, itulah nanti cara menceritakan kembali isi fabel. Nah, itulah tentang muatan bahasa Indonesia tentang dongeng atau cerita fabel. Ya, anak-anak ya, khususnya cerita fabel yang kita pelajari dari pembelajaran 1 sampai pelajaran 6. Kita akan lanjut dengan pembahasan muatan PPKN. Ya. Nah, di pembelajaran 2 kita akan melihat tentang keberagaman teman di sekolah. Nah, di sekolah, ya anak-anak, kalau di sekolah ada murid pria dan wanita atau putra dan putri. Nah, di sekolah ada murid putra. Ya, Dedi, contohnya Pak Guru ambil di sini, contohnya Dedi dan Jonas. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Ya, murid putra. Ciri khas murid putra yaitu memakai celana, ya, rambut pendek, ya, anak ya. Nah, itu ciri khas atau kalau kita melihat keragaman ya, antara putra dan putri, ya, kalau murid putra atau cowok, ya, ciri-cirinya atau ciri khas yang khas bisa kita lihat adalah memakai celana seragam ke sekolah dan rambut biasanya pendek. Nah, di sini Pak Guru ambil contoh untuk yang murid putri. Contohnya Pak Guru kasih nama Mei dan Fitri. Ya. Nah, ciri khas untuk membedakan kalau tadi yang putra ya pakai celana dan rambut pendek, kalau yang putri mereka memakai rok seragam ke sekolah dan biasa rambutnya diikat. Ya, rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Ya. Nah, itulah perbedaan antara putra dan putri. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah
kita tahu di sekolah ada murid putri, di sekolah juga ada murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Ya anak-anak ya, semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Itulah walaupun kita berbeda-beda, ya, kita harus semua tetap saling menghormati. Nah, di samping itu juga keberagaman bisa dilihat dari suku bangsa teman kita di sekolah. Nah, di sini Pak Guru akan mengasih contoh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, contohnya yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, di sini ada suku Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Kalau Pulau Jawa itu ada suku Sunda, Jawa, suku Madura, Betawi, dan Baduy. Kalau di Kalimantan itu ada suku Ngaju, suku Dayak, suku Banjar, suku Tidung, dan suku Punan. Kalau di Sulawesi itu ada Minahasa, Gorontalo, ada suku Mandar, Bugis, dan Toraja. Kalau Papua ada suku Asmat, suku Dani, ada Kuyai, ada Argoni, dan Mairasi. Nah, sedangkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Bali sendiri, ada Sasak, ada suku Sumba, ada Rote, ada suku Flores, dan Sumbawa. Masih banyak suku-suku yang ada di Indonesia, tapi ini beberapa Pak Guru sampaikan sebagai contoh. Anak-anak nanti bisa baca dan pelajari. Ya. Nah, keberagaman biasanya kalau di sekolah saat kita makan dan minum, ya, anak-anak mempunyai kesukaan yang berbeda-beda, ya. Apalagi saat jam istirahat, anak-anak bisa melihat. Anak-anak kalau di sekolah jam istirahat, makan minumnya semua berbeda. Nah, itulah keberagaman, ya anak-anak ya. Nah, kita harus menghargai keberagaman atau perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling berbagi. Kita harus tetap bermain bersama, tidak mengejek daerah asal atau suku, entah itu berupa kulit, ya, warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, ya. Kita saling membantu satu sama lain dan yang istimewa kita harus saling menghormati, ya. Nah, itulah dengan menjaga semuanya ini, persatuan dan kesatuan dapat kita jalin, kita pupuk, ya. Dengan adanya ini semua, kerukunan kita dalam keberagaman akan tetap terjaga. Nah, anak-anak, itulah sedikit pembahasan, ya, tentang pendalaman materi muatan bahasa Indonesia dan PPKN yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Thank you very much, ya. Semoga apa yang anak-anak dengarkan, apa yang anak-anak baca dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.